Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati dan saya muliakan Elena Tomita, Bapak Ketua Panitia peringatan Isra dan Mi'raj, sekaligus beliau adalah penggerak di masjid ini. Alhamdulillah beliau hampir lebih 10 tahun, 20 tahun Pak Haji sudah mengurus masjid, luar biasa. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, wabil khusus seluruh panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melaksanakan acara ini. Sebab itu maklum raya nareko ke acara talung perni melona demi menangani mati provokan. Itu yang paling berat pekerjaannya adalah wanita. Dan juga kepada ibu yang sudah berulang kali menghubungi saya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Engkau judul nangka penijata, kita jadikan sholat sebagai kebutuhan dan jangan dijadikan sebagai beban. Ini tema masuk dalam kajian tasawuf. Ada khusus kajian tasawuf itu sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Jadi memang ada khusus itu. Makanya saya hanya ambil garis kecilnya saja, bukan garis besar. Artinya poin kecilnya, jika waktu sampai ini dibutuhkan. Ini sebenarnya jadi jika waktu sampai ini dibutuhkan. Nah, kok masalah kita hadapi masalah, kita butuhkan sholat. Nah, sebab ia sampai ini solusi. Kemudian yang kedua, dibutuhkan disampaikan nareko angka kebutuhan tak. Ini juga penting. Jadi kau butuhkan ya sampaikan. Jadi kita butuhkan, tapi makanya supaya tepat. Ia sampaikan ini perlu kita paham, maka damai keturunan banyak macam, tapi pelaksanaannya tetap cuma satu, cuma rupa-rupa lagi sampai yang memang tergantung dari hal yang dibutuhkan. Ya kok masalah dia tulis selesaikan atau dibagi, pilih si dia agak angkat itu sampai jannah, biasanya sampai sunnah istikharah. Ya kung kaagaga melo ta capek na machinalada, maka
angka tu sampajan ya sesampaja sunnah aja. Ya kupura ki maki gua dosa. Nah ya ki maka dia dosa aku maraja lada. Angka tu sampajan sunnah tobat. Ya kau angka dosa tapi kau maraja. Apa dosa lu tapi kau apa berzina atau pembunuhan atau riba atau yang semua berkaitan langsung dengan Allah, maka angka tu sampajan namanya sholat sunnah tasbih, karena itu menghapuskan 4 dosa besar. Jadi yang kemana? Makanya ini yang sitongan pertama dalam kajian tasawuf, karena memang jawabannya sama sholat. Gitu. Yaitu apa itu pendeta? Saya tidak mau bahas semua. Ya kau angkat tahu biasa dia nasampaja waktu nama loro matau manina ko nasampaja angka mana aku dan aku nasampaja mulai sejak SMP sampai sudah berkeluarga, angka mana aku dan aku nasampaja, maka ada sholat yang bisa menutupi walaupun tidak bisa menggantikan tapi bisa menutupi karena nilai pahalanya agar sholat sunat wajib itu antara maghrib dengan isya atau menjelang masuk zuhur. Sama awabin itu ada 2. Angka capak dan duha sekitar jam 11. Di situ ada 6 rakaat. Itu awabin juga dalam hadis. Yang kedua kalau mengenai isya itu juga awabin. Sisa ijabah nasa nabita pada ketemu sampaja sunnah 10 tahun metar, kemudian diampuni dosa selama 50 tahun. Itu 1 kali dikerjakan dengan jumlah 6 rakaat. Jadi agak tak butuhkan dalam kehidupan tak. Okui sampaja yang nomor jawaban. Itulah makna sebenarnya jadikan sholat sebagai kebutuhan. Aja tak ada sampaja perlu itu terbatas. Istilahnya fardu terbatas, nasabah memang hanya pelaksananya tidak boleh dimakan di logo sampai jalur tidak bisa. Makanya yang dimaksud sebenarnya di sini dijadikan sholat sebagai kebutuhan. Kalau di dunia itu semua sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sampai sunnah tidak masuk dia. Tapi aku maka dijadikan sholat sebagai keselamatan, maka di situ adalah sholat fardu. Ini penting. Makanya upasan nih, maka dia itu sempajani sitonganna membentuk agak terhadapi ada semua jawabannya dalam sholat. Cuma kadang ya bukan masalah dia belum diselesaikan mamula di bank itu syukur mukus tas pun memberi makutan ya kalau masalah bahaya apa itu sampai 2 bicara ya kotannya waliala anak wali kan pasti 2 jawabannya ya pemalasa ki ayo waliala ya lah saya tapi ya tuh sampai tak pakai 2. Ada yang dukun itu lari ke tabib maka datang kini sandro padahal tadinya sandro bukan dukun itu tabib sebenarnya biasanya tabib tahu makura jadi dia pun tahu loki nasaki nah lagi wena baca nawaru dengan doanya kemudian merusak bisa sembuh itu bukan dukun itu tabib itu mengobati cuma pengobatannya bukan melalui operasi. Pahamnya? Jadi aja tak ada yang tahu ya solo masa maka lalu masak tanya satu itu tabib dari dulu itu ada. Pahami? Jadi mereka tuh tahu nasabah maka ada yang tanya dokter satu mana? Ya, aja tadi eko. Jadi kotanya dokter satu mana? Menurutona satu di mana? Ini kan? Iya. Sebenarnya kiai, ustaz, para imam itu ketika membaca ayat tertentu kemudian meniupkan ke air dan memberi minum itu juga komelo kisah itu itu karena konteksnya sama. Ya sampai sandro itu bahaya tega ia mata kue kemudian biasa ada tumbal. Nah ini yang penting kalau di Jawa itu biasa ada. Kalau kita masuk hikmah cakrabuana itu kan ada. Saya pernah pelajari beberapa kaidah-kaidah pengobatan itu sebenarnya cuma dia udah lama. Karena namanya cakra itu yang bisa memindahkan penyakit ke binatang.
Dito mali pa bebek, napalit ti irola sa lokolo-kolo, enak irola-kolo enak. Itu memindahkan ke binatang. Kalau itu penyakit kiriman yang tidak bisa disembuhkan tanpa ada nyawa yang melayang. Jadi kan kami menjanji nasi bajing itu, saya kira dia lakukan biasanya. Sebab kedua lalu, ya sebab itu apakah ini dikembalikan kepada pengirimnya atau hanya dibawa ke binatang. Tapi ya kotomelo nama bicara hukum agama itu luas. Makanya dia tak guru ya. Saya minta adik-adikku yang ada di Aksadia, tidak usah pelajari ilmu begitu. Karena itu tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk dunia. Sebab magai itu lebih banyak menjadi justru mengkeruhkan iman. Yang bahaya. Kemudian sempajang mada bikin makadah timas sempajang matukka jadi iya milau matukka majid pede dari Allah Ta'ala tu lima sempajang tu lima komisati ia komakiro tapare sejol apa ia kotomelo mas sempajang angka apa yolo ukacil pacit pakaian, pacit hati, pahami. Jadi pacit lahir, pacit hakiki. Ia kau pakaian ini pekoi, angka hadisan dan nikah. Siapa yang membeli satu pakaian yang harganya misalnya 10 dirham, 9 dirham adalah uang halal dan 1 dirham adalah uang haram, maka tetap pakaian itu ketika dia pakai sholat, maka itu tidak akan diterima sholat. Paham? Jadi yang kau siraku sapu yang demi asiraku lo nasapu di halala 10 sapu di haram naik pakai masam pajak yang 2 juta demi diterima dia nak ada minta dia sah demi diterima sampajak masalah tak? Makanya ulama sufi itu kaji 4: an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kenapa tuh? Kenapa pacing? Ya kumakade an-nadhafah berarti pacing cerek yang kelihatan oleh mata kasar. Ini mata kasar. Ya kumakade at-tuhuru itu sudah masuk hakiki, maka itu wudu. Ya kumakade at-tazkiyah berarti itu hati. Yaitu apa itu dia kena sewa ada di tadi pasang pajak. Tak pahami. Mana kayak adinna macam apa? Tanya pakaiannya. Makanya Nabi itu kan mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasayati. Ya kau tahu dia sewa dan pada masalah Nabi bertemu masalah sakar. Nak kau bayar sakar kau nak minta aja tak ada sampainya. Namun pak bangun itu lah tu. Itu gak kasih salah kau nak bertemu masuk. Hah? Makundai itu madari. Ini penting. Makanya nak makarati dulu tuh an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ini kan ada 2. Ya makanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang dimaksud di situ an-nadhafah itu pacing yang istilahnya kotoran minta mata. Makanya najis di pakaian itu harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, at-tuhuru. Tuhuru ini sebenarnya satrul iman. Itu hakiki lari ke wudu. Makanya itu jenne menurut ulama sufi bukan fikih ya, karena fikih tasawuf. Ya kupure pakai makbal di jenne mau pakai masuk pajak. Karena itu sudah kotor karena dia masuk ke hakikat, bukan lagi dia. Makanya malahir ini bisa dimana sabawai hakikatnya jaga ini mampu aja namuji mampiga penuh nasi cebo malata. Ya kau tomah di rumah jaga matamu, jaga ibumu, kau tomah kalimumu supaya dia tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Yaitu ampai maka itu kurang pakai makbalik, kurang pakai mita di makalelea, maka ganti wudu yang baru. Nah sama kau mata sejak dulu dena batal jenne, tapi tiba kawaru jenne macari ini paci. Itu dalam masuk kaidahnya. Ini penting. Ya pura dipakai macam. Makanya kau macam itu juga sudah macam. Karena wudu sebenarnya itu menghapus dosa.
Makanya kalau kita buka dalam kitab tasawuf, maka dari siapa yang melihat wanita maka wudunya batal. Ia ko tahu dia nak guru ko mursyid guru pasti tolina tutup matanya. Apa ya dia makudrai batal, dia makudrai batal. Dia nak semaja itu. Padahal hakikatnya ini tidak. Maka dari siapa yang melihat wanita, artinya siapa yang muncul syahwatnya kepada wanita, maka itu hatinya sudah kotor. Maka itu situ kan. Makanya dibimbing dengan zikir. Makanya anda tuh tahu Pak, boleh bolan. Subhanallah. Tunduk terus. Kemudian langsung masuk masjid. Dia tidak usolli, tidak membaca niat, langsung Allahu Akbar. Mari pura memang dina pamulai uku bolana niat nah. Lalu masih dia digaga parlongan masih kiri lalu langsung mengangkat tangannya tanpa ada niat karena dia sudah berniat di rumahnya. Dia itu pendapat Imam Malik. Paham ya? Jadi kau kata tahu masih dia pernah bilang kita tahu Allah aja tak ada belakang ada masjid. Tidak, itu memang ada dalam mazhab. Tapi kuncinya begitu. Denawating angka ada dalilo nalapakan lillah dari rumah ke masjid. Dan harus masjid yang memang iukubolatan apalah itu masjid. Ia ucap dua bata pelok apalah itu masjid dari cocok. Ini jadi masalah. Ini penting. Jadi memang kau harus dipahami kaidahnya. Imam Asy-Syafi'i itu kan hanya membedakan tipis. Maka dia kopi boleh niat melo masak pajak. Ya kopi masih dia niat sholat. Bedakan niat mau sholat dengan niat sholat. Ya kau niat melo masak pajak berarti kenapa kau melo lok. Tapi ya kau niat sholat pada saat engkau berdiri ingin melaksanakan sholat. Dan kau harus niatkan melaksanakan perintah Allah dan untuk Allah. Makiro jadi itu sampai maka dia manta Syafi'i senin negara kami dalam sampaian butuh niat. Angka niat merokok, niat kotoko, niat sujud. Dia itu maka ada niat bagi toko. Niat artinya dalam hati itu berdiri karena Allah, rukuk karena Allah, sujud karena Allah. Itu manta Syafi'i karena menjaga itu. Maka mau sampai jatuh. Depa. Marjir itu kok depa. Itu makanya istilahnya aja mau tarik standar makan reda dulu bertahap toh nanti saya rincikan kalau bukan sempat waktu ini. Kemudian angkat atau penderita ini penting. Nah sama ia lu nak jaga apa pakaian nggak bicara kayu pakaian maka daki ia menerima ustaz di halal apa dia pakai gak angka dia 10 atau kan dia lah 100 Kembri pole rodi asele umak balu. Ternyata waktu nama balu ki anu halal ini. Tapi nasaba anu halal yang dinapa ibadu mabalik. Nilaw kita 51 maka dari kau usah. Tapi mak dimulai mati balu mo. Balasana mula balu. Padahal kena sarona 10. Ia adalah ibadah dengan kebohongan. Nah sama mambalik macam apa ya rudiga sele keuntungan ialah negeri yang dia wajib dirapi pakai masa pajak, dia dari masa pajak. Jadi masalah. Napa kimat bicara lembu. Yang kedua, ya punya rudiga yang dia pakai dia susahkan. Takut benda isi pasakar. Nah dia dipasusahkan. Makanya dalam agama saat itu dikatakan az-zakat itu pembersih. Nah sebab ya pun kawaran parah dia dipasusahkan macam mater. Namun tak bisa. Namun kasakpulo tak bisa dapat ciri tidak akan bersih karena yang kotor adalah hakikatnya bukan lahiriahnya. Ini penting. Makanya sininna warang parang ini sakaki macam pemanu itu. Makanya dia tu sakka cari pemiak dia. Paham ya? Yaitu apa imamnya dia nawat di nama sesakka. Apa cari panah ni tahu ya dia. Makanya dalam Al-Quran itu mengatakan ata antarkan, bawakan, keluarkan. Aja naiko, kalau tak jemput ke belakang. Jadi aku kata utara sakka terima kasih iko na terima. Aja dia itu terima kasih. Terima kasih iko na terima. Nasabah yang modena itu madosa kita.
apa sekali kewajiban. Jadi ini kepada umat terima kasih kemampuan biasa kaki masih ada kaki tahu mak beri ternyata umat terima. Ini makumu nggak? Ini penting. Ya tuh apa ya Pak? Ulama kita itu dari dulu mengkaji itu. Cuma kita pencerama itu jarang menyampaikan ini. Makanya tiap kita orang itu makan jamaah dia nanti pegang satu komakoi itu artinya kau malam-malam mana kasih tak pemakan dia itu gak rapat. Makanya ini berat. Sebenarnya kan macam ini mamer aja tuh macam ini mangkalinya cara. Jadi pada kata saya sedikit bahas yang agak tinggi. Walaupun kita belum sampai ke situ, tapi kita harus berniat supaya bisa sampai ke situ. Kamu menurut kunci. Ya nak pakaian ini, kita coba kan. Sampai pakaian, betul-betul makan dia pakaian ini. Demi matungga dan macam popular. Manasa di mapaci, tanya pola anu beli, mapaci tu lagi, anu halal, ia naruh tajai, tak kiboi pakai sempanya. Tapi kuncinya yang kedua, aja tak pakai nade kode tapi masuk pajak. Ya kokura ki masuk pajak terlalu, maybe masuk pajak tak pakai pemu. Di setiap melo ki masuk pajak nak tak pakai, maka itu akan membantu kita dengan kekhusyuan. Karena Nabi itu pakaian sholatnya memang hanya dua. Paling pasang baju nada bintang, satu pasang baju besi, nampak katanya sebelum mati. Karena dia beli gandum 18 liter. Kemudian uangnya tidak cukup kepada Yahudi, kemudian dia jadikan baju besinya sebagai jaminan. Jadi itu gadainya itu sunnah, karena Nabi menggadaikan baju besinya. Ya kok kata maka gadai itu haram, itu keliru. Gadai itu sunnah. Bahkan di dalam Al-Quran dan dalam surah Al-Baqarah kan ada. Ini penting. Makanya mereka tuh pacaran maka gadai itu haram. Yang haram itu ketika sistemnya salah. Gadai barang jaminan tidak boleh berpenghasilan dan tidak boleh menghasilkan. Kekayasa. Jadi kau kalau gadai itu barang itu hanya jaminan. Makanya kau lewat tata pertama pegadaian itu disimpan oleh pegadaian. Nanti tiba setelah selesai dibayar utang, kemudian kembali. Tapi kalau tidak dia dijual. Tapi tidak bisa dibisniskan. Paham ya? Makanya kau kagak tak kata ini. Maka ternigalung itu tidak boleh dikelola dan tidak boleh disuruh orang kelola. Jadi mesti ipaamu matero. Paham? Apa ia nengkas selekna menjadi riba? Jujur. Jadi dia pemakatan nigalungi aja tak perumangi, aja tutumai. Apa goreng Pak Ustaz? Pak bawa dulu. Ini masalah. Apa yang ongkas selekna tahu yang mumai nampak lolongan itu riba atau ini mumai nampak ibadi tetap riba karena barang jaminan tidak boleh berpenghasilan, hanya jaminan tok. Paham ya? Maka demi aku kak masuk mumai bikinkan akad. Tapi ya kau yakin orang yang akad dikelola, maka uang hasilnya harus dihitung sebagai pembayaran. Itu kaidahnya. Kekiasa. Tak katanya 10 juta. Sisa nanti magalungnya. Mendre asli na barasi 10 juta. Tak parewang lagi galung na tahu karena kalah ini tak. Paham? Jadi ipa ya lepak kamaja ia dos selena. Jadi yang kotak-kotak ini galung natai misalnya 20 juta, kemudian tumai angka cicang, kemudian naik hasilnya, napa soro ibarasi 10 juta. Jadi aku melu puna napa boleh 10 juta na wajah, karena tanah 10 juta. Apa hari? Maka moro bateta. Malas. Ini jalur pertama, ya. Jadi boleh dibuka buat ini ya. Buat dingin, Yuma atau yang perumahan, tapi dengan syarat ya lepak kamaja ya selekna. Ya, ya kode tapak kiro tapak amu lima terus.
Metode yang ketiga masih boleh. Apa lama itu ya? Kega yang ketiga adalah iero agak cukup dipajak saja, dikontrak. Istilahnya sewa lahan. Biasa di Manantalo itu 500 satu sibeni. Ya pernah dati sibeni tak pakai dia tak pakai tak wajah. Maka kontrak bola 10 juta 1 tahun. 10 tahun Roy itu kembali normal. Sewa lahan itu boleh. Jadi makanya kalau yang biasa sewa itu 30 juta. Kalau sewa ini dalam satu kali panen 15 juta atau 10 juta itu boleh. Ya tak lupa sewa dia tak lupa sewa tetap hewan normal itu boleh. Ya kode ini yang kita pakai ada yang keempat. Kau kecil. Agak jual beli berakar. Saya lihat ini di Jawa sudah ada, Aceh sudah ada, Aceh yang lebih dulu itu sudah tahun 2007 sudah mulai jual beli berakar. Tapi ini diperdebatkan ulama, tapi ada yang membolehkan. Ini ya berakar. Ada apa katanya nih, tabar sisa. Tapi dia berakar. Istilahnya jual beli mut'ah. Dia jual beli mut'ah, maka dah patah-patah mana nih anak tak, si bawa anak nak lalu. Sawah ini saya jual dengan harga 10 juta. 2 tahun kemudian saya akan beli kembali dengan harga yang sama. Itu boleh. Paham? Jadi ibadah sisa nih, tapi 2 tahun ini yang memang dengan tidak boleh selisih harganya. Paham ya? Maka hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Apalagi atau ada sebagian, ada yang tidak membolehkan. Ia pemakiro, ia kau tahu main kalaman asal karena memang dibeli. Tapi yang pernah dati dia tahu mesti kembali dia jual kepada pemilik. Makanya bikinkan tanda tangan ahli waris, bikinkan materai, foto, perjanjiannya lengkap, kemudian panggil saksi, Pak Imam atau kepala desa, itu selesai. Materai itu berpegang kepada negara. Kalau mau melalui jalur hukum itu sudah sah. Ini penting, ya tahu. Makanya ulama itu mengkaji, makanya dalam ya Allah ini kan dikaji dalam hasil musyawarah fatwa ulama se-Asia itu melakukan ini. Jadi penting. Makanya ini masalah nanya ko kadang atau sininna andre tamai ko watakalewe. Ia ko galut apa katanya atau galut kata ni tari asale nayan kaharan itu tamu ko watakalewe. 40 sona 40 wanita ditolak Pak Domong yang lulus sepanjang masalah mapaluki angka nata sarap tak ada mau pada gagal keuntungan itu kemudian kita balikan makanan kemudian yanda tetapi haram agar haram itu haram ligairiha ternyata dizatiha maka tetap dihukumi haram nah cari paimu bawa tak kali 40 sona kuyana ya putandri mantar-utar makanya jangan heran kung kata makada milawang masam pajak anak tu 50 angka masalah ini penting coba ya pakaian mo na lari lang ko na Andre kemudian tahu si salah atin na malasa itu apa itu tahu si salah pak atin na jadi malasa dan dia watak kalena pakai kata bukan nama kelambi aning nagmin makong pabadana mak belur kemana cantik hiasan tapi ini yang di dalam foto ya kung karena itu nasihatnya sama beliau tuh ya nasar cicilnya ini jadi masalah tapi jengkel itu tidak melahirkan tidak istilahnya dena tahan itu atau masuk satin atau mapat diadi atau maka dena kada dena tadi masampajan tidak tahu sisa lain nah jadi ya kong tahu si salah Pak duduk betul tahu si salah angka tahu si salah bagi tangan bentek itu nasi salah maka tapi ada sekat angka tahu si salah dia betul siapa ada angka tu maka ada dia si salah dia bisa tegak Pak aku bentek itu kasih di kemanci dijadi kata apa tu setan itu ya tapi mana di tadi mau itu setan kayo ko gama tak magkami pangaturan na iya ko salah ko ilaw lampak ko iya ko tahu salah adam pagi kaya to
ya ko salah ko ilo dapat ko ya ko salah itu ada pun dia nak kada suruh lo bilang dapat yo ko ini makan lagi ada yang salah suruh lo ini makanya perintah agama itu sederhana ya ko salah lo dapat ko ya ko tahu salah dapat ini selesai kau bukan masalah di negara itu tapi ia ini tujuh ko kiro setan monro tanya bangsa aku iya dong salah tanya bangsa aku masa dalam belakang ya dunia itu tuh salah dia itu apa itu nih suruh suju ibalisi dia belo nasa dia belo ada kulit kotanya ya kulit kopi ya setan nih lo jadi kok kata suruh mana pada dia belo kena ya setan ibalisi lo punya apa kiro hakikat sujud hakikat sujud masuk ke situ jadi no hakikatnya sujud na sampajan ia kode pamulit pakaliawa alemu kupadamu rupatawa de pamulit tundukkan ila pasumber de pamulit tundukkan kebanggaan maka kau belum sujud dalam sholat. Sujud itu menyatu, ini yang paling tinggi. Kayak yang banggakan, itu dia kena banggakan media tulian hukuman ini untuk kebanggaan. Itu sekali-kali dirapatkan ke tanah. Bahkan hati ini lebih rendah daripada kaki. Maka hakikatnya bahwa suatu waktu engkau akan kembali ke sini. Sumber dari situ. Kalau kita nih, lewat cuma tuh tanah. Makanya nak alena atau malam kita panitia pelaksana membicarakan tentang kuburan. Dan itu penting. Ini tenang aja. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan. Ada yang kita sombongkan. Nama pamulai siapa aja dan tulu tai mana, tai docin, tai isi, tai ingat, tai mata dele, kalepa angka memang, layawa, tai mana. Makanya kita ini cuma WC berjalan. Betul? Di mana kemuliaan? Kemuliaan ada pada hati seorang hamba. Ini penting. Makanya dini kita boleh kita jadi dari mana kau lahir, yang penting takwa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kuncinya. Jadi itu apa yang kau masuk pada, yang mana harus kau kena hakikat. Makanya lewat kau nak pakaian mapacing, andre mapacing, pikiran mapacing, hati mapacing, asam pajan. Asam pajan ni, ya nama pacing mana na ya tu, insyaallah tembus. Tapi ya kok kira-kira asam pajan ni kamu apa? As-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al hudur, as-salati ma'al baidah, as-salati ma'al yaqdah. Ang kamu apa? Ghaflah, kalau selesai. Apa boleh kata dengan teman salat itu kan dengar. Ngelilir kata orang Jawa. Pokok nak jadi masam pajak. Pernah karun Cina tu yang benar kata. Pernah. Dengar mana? Masam pajak kena jadi mak dulu na bepan. Ya. Dengar tu makor. Melo masam pajak apa tu pokori. Sana masam pajak nasa yung wala pangungku makunan dari kumati. Ini masalah. Ini tuh ampai sebenarnya kalimat terakhir itu la ilaha illallah. Ada kalian ganti sampajata. Usahakan. Namanya tuh kamu makor. Nasalin pati sa lisapan ang lelong sige nang panita hubungan. Hubungan kasi kalian cukis. Ini yang mengurusi semua. Makanya syaitan itu kan mempengaruhi ke sini. Diusahakan ilo alindungan yang mengalatkan sebelum sholat. Dari situlah ulama meminta kita istighfar. Meminta kita membaca Surat Dinas, meminta kita membaca Taus. Kira apa yang kumeki dewe setan ko sampajan ni dito lemo. Apa dinirita? No putih otak hitam, putih hitam. Pagang mo. Jadi na sabade itu lemewe, wat disate wat adi sipan sarasa. Pada minggu ka sumasakkato, ya kung ka sumasakka, ya kumeki mewe, wat dijadi takala, tapi madara-dara. Tapi itu punan pada dijaga jolo semua. Makanya ketika mau sholat, Allah minta kepada Allah supaya kita bisa dibantu untuk tidak diganggu oleh syaitan. Ia itu ampai pakai jati komeloki masuk pada minta kepada Allah. Itu kunci. Aja tak ada melo tak melo. Kain apa nih?
Ini nasabah itu lemero si 10 tahun mas kasih dia 10.000 tahun beribadah di langit pertama, kemudian diangkat ke langit kedua sampai dia pada tempat yang tertinggi, karena namanya itu iblis adalah Azazil. Itu adalah malaikat pemimpin para malaikat. Ia mana nama jadi iblis, lai suruh menisuju ke Nabi Adam dan Nabi. Kemudian dia dilantik menjadi iblis. Laknatullah alaihi. Jadi aku ibadah, bahkan dalam riwayat mengatakan tidak ada tanah sejengkal di dunia yang dia tidak pernah tempati sujud di hadapan Allah. Dia itu lekali komedi kalau maka nekat milih dia itu. Makanya minta kepada Allah. Tapi dia tahu juga ada tahu masa panjang atau dia semua dia nanti saya peringatan. Pasti itu. Nah, sebab apa? Karena lesena peringatan itu membuat kita merasa sholat tidak sempurna supaya dia itu bangga. Pakung kata mah dia berkali sampai Allah. Wah, ini jadi masalah. Ini penting. Makanya sholat itu kan biasa-biasa. Istilahnya tawadu. Sholat itu tawadu. Tidak usah diukur pas-pas. Allah. Tidak usah. Biasa-biasa. Kadang-kadang kan Nabi di sini tangannya. Kadang-kadang naik ke sini. Kadang-kadang juga lurus. Kalau kita buka hadis, ketika Nabi sholat di depan Ka'bah, Baitullah itu tidak bersedekap, meluruskan tangan begini. Itu dalam hadis. Tapi ketika Nabi sholat di Madinah itu bersedekap. Kadang-kadang Nabi itu tangannya di atas, kemudian agak turun sedikit. Oh ternyata di waktu subuh, waktu dingin. Tapi pernah Nabi sholat itu agak ke samping sedikit tangannya. Itu Imam Syafi'i pakai ini. Kenapa? Karena dia katakan hati di sini. Jadi itu Pak, kok ketahui aja nanti berarti aja nanti panggil-panggil. Ya sempat. Bahkan kata kita Pak Sol ini kan kalau laki-laki itu kan di sini. Ini, apakah ini yang lurus di ujungnya ini atau ini yang selurus ini kuping? Kemudian mengangkat situ sedikit, makanya terangkat begini sehingga ini terbuka. Kalau laki-laki bersedekapnya di mana saja, tapi kalau perempuan kan tidak, dia cuma mengangkat selurus bahunya. Nengkal rone pakai, oh, si dokternya itu sampai jam aku mereka jam. Ini penting. Hah? Ini memang kan hadisnya ada. Ketika wanita bertanya, apakah kami wanita kalau sholat seperti laki-laki? Nabi mengatakan tidak. Angkat tanganmu sejajarkan dengan bahu. Makanya ini kan di sini. Makanya sikunya itu tidak terangkat. Makanya begini. Ruku pun beda. Yang memakai rokok lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Tapi laki-laki itu lurus karena mengikut ke Nabi. Kemudian tangannya sikunya wanita kalau ruku dia tidak keluar, justru lagi masuk. Laki-laki itu agak keluar. Sisanya itu engkau berani Allah. Ini jadi masalah. Karena tidak bisa memisahkan antara sholatnya perempuan dengan laki-laki. Makanya kalau kita buka kitab Fiqh Islam Madinah itu karenanya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhaib bahkan ada dibahas sedikit dalam kitab Al-Muslimun Al-Qudama itu ada penjelasannya. Jadi penting sampaikan maka dede. Tapi kalau saya kuncinya begini, kayak model kita pakai. Karena gerakan yang membedakan ini masing-masing dibolehkan. Makanya maka kita minta sallu kama ra'aitumuni usolli. Asal pajak kepada batinku, dena kepada batina Abu Bakar, pada batina Umar, pada batina Utsman. Ya ko biasa makona kita nampa makko cucuk matu. Ya ko biasa makona pakko dito na marigala. Ya ko imon ro dito na marigala. Ya ko malam kubawa dito na marigala. Karena pernah Nabi lakukan semuanya. Jadi menipilih kita kecil. Makanya dia mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Pahamnya? Yang penting pun ada jamak. Maka ada Syafi'i pakai, tapi ini Syafi'i. Maliki pakai, tapi ini Maliki. Hanafi pakai Hanafi. Tidak masalah. Maka saya mau langsung ke Nabi, kendro dan ibu Dapi. Coba katakan langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kilo melo lolo makorasi bahadis apa dia kata padrita nolak. Nah dia butuh waktu nada minta. Maka kata itu. Juga salah-salahnya itu. Dan saya kadang jengkel itu. Dia mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah bermazhab, tapi dia perkenalkan siapa? Ulamanya dia perkenalkan Syekh Utsaimin,
Si Ibnu Taimiyah ternyata kita tahu penderita ya. Padahal dia melarang kita bermazhab, cuma dia munculkan ulamanya supaya kita tinggalkan Syafi'i. Itu caranya, dan saya punya bukunya itu banyak. Makanya perlu hati-hati. Ini kami ini bagus bentengnya karena masih ada Asy'ariyah. Kalau Sidrat itu sudah bobol. Makanya Nahdlatul Ulama di Sidrat itu bergerak. Kenapa? Karena ini yang banyak menyalahkan amalia Nahdlatul Ulama. Banyak sekali. Pakai tasbih bid'ah. Doa sesudah sholat angkat tangan bid'ah. Salaman bid'ah. Oh di mana semacam tapi dia nama ditutup rumah saja karena dikhususkan tempatnya. Nama kadang kau hadis kapan saja dan di mana saja. Nama itu kayak kapan saja dan di mana saja. Ya mina salah kau mengatakan Allahu Akbar. Salah. Ya kuburan di materi salam sudah zikir sudah doa jabat tangan karena seorang yang menyambung tangannya dengan saudara muslimnya itu akan dilepaskan dosa-dosanya sebelum dia melepaskan tangannya. Makanya teman-teman tadi dulu kemak jama itu juga nongkrong babai kada lekulin rona kada lekul ya kok kuye biasa pe dicucuk na taruh kiri-kiri nida kok tapi wadang kok ini ya kok kuye biasa itu si garu-garu di kumutaruh tapi wadang kok ini ayo kada apa ya kada mana ini jadi masalah. Cuma jabat tangannya maka kok akan rupa ada jabat tangan oh politik ya nama ko jodoh apa makot berarti itu jabat tangan politik kita mau kesilap Obama oh jabat tangan corona ini penting. Makanya sebenarnya saya itu selalu ketika ketemu ulama pasti jabat tangan, cium tangannya. Kemarin Ustaz Abdul Somad datang ke kantor NU Center di Jawa Timur, ketemu dengan Kiai Mustafa. Itu minta untuk ditiup ke kepalanya. Nah, lega songkok dulu nama aku minta didoakan sama Kiai. Kemudian ditiup kepalanya. Ulama sekelas Ustaz Abdul Somad masih minta berkah ke ulama. Ini makanya kanata atau panditamu pada berontak yang biasa dia itu banyak di sana datang ke sana. Rata-rata yang ulama itu yang tinggal di dalam pondok. Yang kita kedua ini cuma ustaz. Ulama itu yang di pondok, yang ilmunya didatangi, bukan yang pergi menghamburkan ilmunya. Karena di mana-mana itu Pak, timba yang cari sumur, bukan sumur yang cari timba. Paham? Ya kau buka lete sumur pindah-pindah cari timba, itu sumur ngelilir. Bukan gini-gini. Nah, makanya ustaz yang selalu keluar itu tidak mau tinggal di pondok, itu kapasitas keberkahan ilmunya beda sekali yang tinggal di pondok. Ya tafakkur itu beda. Makanya kalau mau minta berkah, minta kepada ulama kita yang biasa dia. 7 lapis ke bawah ini tidak akan mati ulama bisa hilang. Pasti itu, karena itu doanya dulu kita. Aja tak pasalnya atau pandita ya sebentar. Dan di sini dia mencetak ulama. Makanya datang ke Asy'ariyah. Ada kita maka dari dia koruti macaram. Justru di situ berkahnya karena dia terpelihara. Ya pansenani di ustaz ini si banyak kekurangan. Harus tahu ini berapa. Makanya umur 40 tahun itu rata-rata ulama sudah tidak keluar. Apalagi kalau bicara tasawuf, makanan kita belum tentu berkah. Kalau kita makan atau baju di celengan ada lagi panitia di panikantor apa yang dia masuk nang kanina nak yatim yo koro yang dia masuk pangaliwaran anak yatim itu tidak berkah. Coba nih kada ini. Makanya jangan kita ustaz sembarang keadaan belum tentu. Makanya rata-rata ulama Jawa itu kalau dari masjid dia langsung masukkan ke pondok untuk melanjutkan kepada umat. Denal kecuali acara khutbah nikah, acara syukuran, ya itu biasa nalar untuk keluarga. Tapi kalau dari masjid, lanjut ke masjid itu, lanjut ke pondok.
Minato apa yang kata pandita kalau maka tu pada nama malam kalau. Nah, sebab masjidnya tidak membagi sumbangannya, angka sumbangan pembangunan, angka sumbangan pembinaan umat, ada zakat. Mestinya itu dipisahkan 3 kelompok. Ya kok kata mak beda zakat tulis zakat. Jadi tetap tuh saldo zakat masjid kita sekian, saldo pembangunannya sekian, saldo pembinaan umat sekian. Pembinaan umat itulah untuk penceramah dan imam dan pegawai zakat. Jadi ku sumbang itu untuk pembinaan umat tuh nggak. Makanya di Jawa itu masih begitu. Tapi ini dikasih puluh menemu sekat tam sumbangan apa botol dari mana? Tapi dia nanti masalah. Bapak botol masuk batalai. Pak makaramu sih suka kaki ya kemana Pak botol masuk mana dia mualaf madosa. Apa ya kau dia mualaf ini nak pakai botol madosa. Nak pakai ini madosa sih. Nak pakai macam lemak kuntai madosa sih. Ya jitan itu dosa aku gara-gara tidak mau pakai. Tapi aku mau dekat dengan botol orang ini cuma pas salah aja mesti dari alengi ko otak moki sumbangan apa botol kendri pakai. Kalau bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun WC pakai di situ, karena tidak ditempati untuk sholat. Karena itu hanya pelengkap masjid. Aja lalu pertama ke masjid, kapan pertama ke masjid kapan kau nak kena pelupan. Nomor sini karena kau menerima yang haram. Yang kedua kau sekongkol menerima hal yang haram. Yang ketiga kau toto di tempat suci. Yang keempat ibadahnya orang tidak berkah karena engkau. Apa aku tahu? Makanya dia itu nama gampang macam panitia masjid. Ini penting. Itu kan yang Ali pada waktu. Makanya harus paham ini. Dia itu apa ya Pak? Ya Konelo Kiamat itu yang cocok sekali Pak. Itu kota amal itu cocok sekali. Makanya di Jawa itu tidak ada sumbangan langsung, cukup kota amal. Magai lebih amal panitianya. Nah sebab kita ini maka dari ada ya kada dia bisa nipu mau kemeroan. Pak Boto kan pertama kan dia bisa dari kita. Kalau dia terima langsung pasti masih ditanya. Makanya Imam Al-Jasuli itu mengatakan, bikinlah kota amal besar dan jangan kau terima langsung, cukup di situ. Nanti Allah kalau ketika kau ditanya oleh malaikat kau tidak tahu. Bisa Yusuf Kardawi pakai membangun WC, pakai membangun septic tank apa, tidak apa-apa dipakai, karena itu bukan masjid. Makanya banyak ulama mengatakan jangan bangun pagar, jangan bangun menara sebelum masjid rampung. Pak Mega menara, maka tanda 99, 33, tapi aku yang mana menara di dalam sampainya. Aku tahu maka tobat masjid raya Mangkalinya. Kenapa? Karena itu terlalu jauh keluar, mengganggu orang yang sholat di sekitarnya. Mestinya khutbah itu jangan keluarkan di mikrofon, cukup di dalam masjid supaya dia ganggu masjid yang cewek. Apa mereka di masjid Makokwa sudah jauh di sini, ada di sini, ada di sini. Hanya 150 meter ada lagi masjid. Tapi tasakamai, omega masjid maka mereka pada pede malam apa deni tunun le malalan yang lama dari jam sampai pada masjid. Pahamnya? Ini penting. Semakin banyak masjid, semakin lama imam. Pasti itu. Kenapa? Pasangnya dulu kata sebenarnya. Saya pernah dikasih tahu kakak, wah makanya tuh kalau kampung itu ada makan, kak makai ke masjid. Nah saya makulurnya tetap pak, nah enak kau makan di masjid. Pak Deni itu dulu lemah dari jam apa yang lemah pagi masjid. Sekarang juga banyak masjid tandingan. Nah ini penting, makanya hati-hati. Alhamdulillah masjid kita syukur, ini luar biasa, pembangunannya luar biasa. Dan memang masjid ini makoro, itu bangun timbunannya harus dibawa. Istilahnya mesti pendek otomat baru. Jangan sampai sama tinggi. Kenapa? Supaya runtuhannya itu tetap dipakai. Makiat palamu. Nah itu penting. Ya komeki pasui kata malai ada sebenarnya jadi dipakai suri beli. Kalau dia tidak beli, ambil tapi asubak. Saya itu di masjid di Pulau, jendela masjid yang dibongkar itu saya tidak jual. Aku pedang maka dakat dia baru ya kong kamelo mari tarik tapi syaratnya asumbang. Nah seperti ku yasa apa iya ku balik ini beli sepul
Si ratu sapu baru 50 sapu menit nasa bekas. Yo pulau-pulau kada talai tapi asumbang. Alhamdulillah. Angka malai na pemasukan 500 sapu. Pak kada mau itu kipas sumbang daripada lemah bawah dia balik. Kipasnya yang tidak dipakai dia balik. Tapi talai tak pakai tapi asumbang. Ya kode talai saya pindahkan ke masjid lain. Maka itu sebenarnya memang ini panitia itu meragi. Ya tahu panitia nama kanja mau joka, nama kanja umroh ke surga. Tapi ya tahu masalah joka deh. Manrasa. Taluratu jamaah na taluratu gatang gini joko rewak ko. Katuti ko patama guru. Itu jadi masalah. Berat itu. Makanya ya tidak panitia Pak meragi memang. Tapi dia itu gagah masih dia gagah pengewangan dalam. Nah sama dia apa aja setan malus. Ya, di sisa putat deh seru mata nak iman. Kini lo sisa tu. Ya ko paboto tak di nasa 10 satu bicara nasa nyari siya tu perikantung. Mari nasa pak dia nak pangewang apa si anggota setan. Yo ko setan ko masjid na cacalana ko si Boji tahu. Makanya banyak masjid itu Korea Utara, Korea Selatan. Di Indonesia depan. Di Irian itu sudah banyak. Cik dia jeneka, dia kumak jeneng. Senang tamu masa kerja sunnah. Cik monopoli. Dia kami sigar. Angka lalu malah. Ya ini acara ustaz nantinya ustaz itu tak makan dia lagi makan. Dia memang kali nggak dakwah. Inilah yang banyak dan inilah tanda akhir zaman. Makanya kita bumi sudah dibunuh, diperlihatkan di hadapanku dan saya melihat perpecahan di akhir zaman untuk umat. Makanya tak ketemu masa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun oleh guru Ki almarhum al-Maghfurlah Ki As'ad. Itu batok sejarahnya masih ada di sini. Barakat di guru kamu aja nak tak jadi. Maka tu tahu pun kilo-kilo lo ngingin lo tepuk. Kasih kita baru ya sudah jam. Dia kata jangan ya naruh pesan na guru tak acur na sebab magit. Itu sambung langsung sanadnya ke Nabi. Pahami? Wali tau panrita oleh Makkah si garumana tau panrita lopoi guru tak Jabir Rahman Amudale guru tak si bawa mana dan satu pendapatnya dan sama lakukan ini. Tapi angka pendapat baru mubah kemana lalu ngasum minta deh tapang kareba bidah. Kendrihan sana tidak tahu. Ini jadi masalah. Jadi aja jahat sama ini yang banyak. Kemudian yang terakhir, maka dah kawan Andre, pakaian, hati, hakikat, angka mau baca, yakin, dia kok masa pajan, yakin memang ini maka dah terima, yakin memang ini, tapi dua rupa itu yakin, angka tahu yakin, oleh kebenaran, angka tahu yakin sebelum dia, salah. Jadi nampak kalau memang sebelum masa pajak, angkat tu yakin apa matan ramoje, dia tak ada wajahnya masa dini sama pajakku. Neng bisa matok gangkah, kue masa pajak masa di makan jasa dini matan nama kemenyaman masa itu yakin itu sampai. Itu. Jadi itu tugas tadi Pak Asai jalankan sesuai rukunnya, yakin kepada Allah bahwa diterima, itu selesai urusan. Ya kau nggak tahu makna dia tadi masa pajak terpodani maka dia kugapuan na ibu misan. Ya kau makna dia sama digaji mak jadi kita dengan dicap bututa atau masa pajak ini nanti kita untuk tadi makun raya pak namun tu menre di psikolog total ku memang apa batal tu apa auratnya wanita itu adalah rambut. Jadi arone namu kita mana dulu tadi itu nama digala. Ya tu ampai koron dia nak songkok dia nama digala. Ya kung kayo mamaju na din nasungko din maligaga. Yang penting din nasujuki uluan na. Nah, hindi makito. Paya songko palawudon supaya din ang punidro. Ya kakawon dulu namun din nasungko. Nah, makito. Pa ang katututo maka daging ito masampaja din nasungko, makarno isampaja. Ha, desa namin pabulu songko gitu tanya sa. Ya, kita. Kami may patarala songko. Itu penting ditahu. Saya kira yang penting sampaikan. Kemudian penutup merakat. Ya kudiga katu di mana cara makan pamulo pamulan itu capana. Angkai sana.
kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Angkat tuh kontrol sampayangin aku perbulan kebutuhan. Kayak betul. Narik punadapi waktu nama lemah terpae, nama rejisa di jam sampayang agang kuliah kita jam. Karena itu ujian dari Allah. Melo pendek kalas. Angkat tuh nangkah. Dia pernah tama loroin atau melo lorong sampayang loh. Maju dia pernah lorong berarti makanya tak pae. Tapi ya kok bang, wih, asal sih. Nah ini. Kata teman-teman, wih, lurus sih. Sila mau sedih, wih, asal apa sih? Ini nih, kadang lama. Angkan marjira itu, maka usahakan berjuang karena itulah jihadnya kita. Berjuang untuk lakukan dan minta di situ karena Allah menguji kita. Tapi dia itu nak letar itu, madani dua ngasih makoro oleh tema normal. Maka nasabah dia ujian dia nak kena minta. Anak tak masih sekolah 6 bulan, si minggu nilai uji. Tahu? Makanya kau kata malasa, saya diuji oleh Allah. Saya tahu malasa masa 5 tahun kita dia gitu pacaran. Ujian itu tidak lama. Dia ujian anak seminggu diuji. Padahal saat 6 bulan dia sekolah. Jadi ya kau kata malasa dong nasuh itu ujian. Tapi ya 5 tahun malasa tak masalah. Apanya? Jadi iman kadang diuji itu. Maka ada ujian ini. Kemudian diangkat lagi. Nah makin jadi komiak ke darajat itu makut. Jadi aja sama kada ya aja tolong aja menyuruh juga tidak. Ini perlu dibahas. Makanya Islam itu begitu Pak. Jadi kuna dapi waktu tapi angkat tuh maka jalan apa? Kau lihat jami. Nomor sini wala ini kita mak beja lo kuring. Kau kata kau yakin lo doang. Angkat tahu sakit apa sakit. Yang kedua untuk pemakaian di waktu mana-mana tidur tahu. Itu sholat tahajud. Yang ketiga asumbako, tapi namanya kau itu bisa dimakan nasi ada sumbang. Ya kalau lalu cilenganya dapat jawaban ini dapat teputi ini dapat tanah kau bisa ditambah. Kemudian yang keempat wajar yang rendah atau makin rendah aja tak pedang. Beli bola sama cici motor ini balik. Betul le jami ya roh makin minta tama surga masadina lalang inola tama dina antri pada mulai mapasa nadina sopasa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk berdoa. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahbika wa bika mustata'tu wa subhika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi wa firli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ta'un. Allahumma inna na'udzubika min qurun. Allahumma alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru du'ana bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, demikianlah kita telah ikuti bersama hikmah Islam Nabi besar Muhammad SAW dan